Pada video kali ini kita akan belajar tentang variabel dan tipe data pada Python. Oke, sebelum kita lanjut, kalau kita menuliskan sesuatu di sel prompt seperti ini dengan tanda pagar di depannya, ini tidak akan dianggap sebagai perintah, tapi ini akan dianggap sebagai komentar, jadi tidak akan dieksekusi. Oke, dan kalian bisa lihat kalau di sini tulisannya itu berwarna merah ya. Apa itu variabel? Variabel bisa kalian anggap sebagai sebuah wadah atau lokasi pada memori tempat kita meletakkan data. Oke, di mana data itu nanti bisa kita manipulasi, bisa kita ubah. Dan untuk memanggil datanya, untuk mengakses datanya, kita cukup memanggil nama variabelnya. Oke, sebagai contoh, kita membuat variabel yang namanya X sama dengan 5. Kalau kita ingin memanggil data yang ada pada variabel X ini, 5 tadi, misal ya kita menampilkan, kita cukup memanggil nama atau label dari variabelnya. Kalian juga bisa membuat nama variabel seperti ini. Oke. Kalau di atas kita memasukkan angka, kalau di bawah kita memasukkan seperti kata seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menuliskan variabel? Kalian bisa menuliskan variabel dengan cukup satu huruf seperti ini, atau satu kata seperti ini, atau kalian bisa menuliskan dengan dua kata. Tapi ada catatannya, jangan pernah menggunakan spasi di antara dua kata tersebut. Misalkan seperti ini. Nah, ini sintaksnya error ya. Jadi, tidak boleh ada spasi di antara sini. Kalian bisa menuliskan seperti ini. Ini dibolehkan ya. Penulisan variabel yang menggunakan dua suku kata, kalian tulis seperti ini. Atau seperti ini modelnya. Oke, sekarang kita bicara tentang tipe data. Data yang kita masukkan pada variabel itu bervariasi ya, ada banyak macamnya. Yang paling sering kita gunakan misalkan angka atau number seperti yang ada di atas. Seperti ini, kita memasukkan angka. Untuk angka, kita bisa melakukan beberapa operasi ya. Seperti operasi aritmetika, tambah, kurang, bagi, perkalian. Seperti ini misalkan. Nah, menurut kalian kira-kira berapa nilai Y sekarang? Apakah 5? 8 ternyata ya. Oke, dilihat. Data pertama yang kita masukkan ke variabel Y adalah 5. Kemudian kita membuat sebuah perintah seperti ini. Operasi seperti ini, operasi aritmetika, di mana ruas kanan ini ada Y ditambah 3. Y di sini ini mengacu kepada nilai Y sebelumnya. Kemudian Y sebelumnya adalah 5, kemudian ditambah 3. Nah, Y sekarang berarti sama dengan 8 ya. Oke, operasi yang lain misalkan. Ini untuk perkalian. Ini untuk pembagian. Tipe data berikutnya yang sering kita gunakan adalah string. Contoh seperti tadi. Nah, apa itu string? String pada prinsipnya adalah kumpulan karakter ya. Jadi kalau kita ingin memasukkan karakternya, baik itu huruf, simbol atau angka, maka kita tuliskan dalam tanda petik seperti ini. Maka dia dianggap sebagai string ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan dengan string?
Oke, kita bisa menggabungkan beberapa karakter seperti ini ya. Kita menggabungkan beberapa kata seperti ini. Beda di atas sama di bawah. Kalau di atas ini saya tidak meletakkan spasi ya. Kalau di sini saya letakkan spasi sehingga keluaran dari variabel baju digabungkan dengan warna, jadinya ada baju spasi warna. Kalau ini tidak ada ya, tidak ada spasinya. Oke, jangan lupa misal penulisan seperti ini. Oke, angka 1 di sini ini berbeda dengan number tadi ya, tipe data yang tadi ya. Kenapa? Angka 1 di sini ini dia kita anggap sebagai string ya, karakter, karena kita letakkan tanda petik ini ketika memasukkan data tersebut ke variabel jumlah. Sehingga misalkan kalau kita punya variabel yang isinya angka, kemudian kita coba lakukan operasi penjumlahan, maka akan menghasilkan pesan error ya. Kenapa? Karena angka, tipe data angka tidak bisa kita olah dengan tipe data atau tidak bisa kita tambahkan, jumlahkan dengan tipe data yang berupa string, sehingga pesannya adalah error. Tipe data berikutnya yang ingin saya kenalkan adalah list ya. List adalah tipe data di mana yang menampung beberapa data sekaligus ya. Misal kita buat list, penulisannya adalah seperti ini. Kalian juga bisa membuat list yang isinya berupa string. Nah, list ini biasanya kita gunakan ketika kita ingin mengumpulkan beberapa data ya pada satu variabel. Kemudian jika kita ingin mengaksesnya, kita bisa menggunakan penomoran atau indeks ya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita ingin mengakses warna merah pada variabel warna, maka kita cukup menuliskan indeksnya. Oke, untuk indeks ini agak sedikit berbeda dengan cara kita ya menghitungnya. Kalau kita biasanya menghitungnya 1, 2, 3, 4, tapi kalau komputer menghitungnya mulai dari angka 0. Jadi indeksnya itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3. Jadi kalau kita ingin mengakses merah, kita tuliskan seperti ini. X0. Maka yang keluar adalah merah. Indeks 1 yang keluar adalah kuning. Kalau 4 yang keluar adalah error ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa penomoran indeksnya itu dimulai dari angka 0. Jadi ini adalah 0, indeks 0, 1, 2, 3. Data keempat di list ini tidak bisa dikeluarkan karena memang datanya tidak ada ya, karena indeks 4 itu enggak ada. Tipe data berikutnya yang mungkin sering kita gunakan adalah tipe data boolean ya. Boolean ini kita gunakan ketika kita ingin melakukan perbandingan antara dua informasi atau dua kondisi ya. Logika ya, membandingkan ya. Sebagai contoh misalkan kita buat variabel X sama dengan 5, Y sama dengan 6. Oke. Kalau kita membandingkan X sama dengan 6. Oke, kalau sama dengan di sini berarti kita memasukkan nilai 5, tapi kalau 2 kali sama dengan itu berarti ini adalah pernyataan di mana X itu apakah sama dengan Y. Nah, nilainya sama dengan Y ya. Maka yang keluar adalah false. Kenapa? Karena 5 X dan Y dan 6 itu tidak sama kan? Kalau misalkan apakah X lebih besar daripada Y? Juga false ya. Benar, X lebih kecil dari Y, kan nilainya true.
Nah, penggunaan boolean ini nanti akan kita bahas lebih jauh ketika kita bicara tentang condition ya. Sampai jumpa di video berikutnya.